Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Indah Lestanti, Dinda Novitasari, Lydia Rahmawati, Diah Ayu Ningtyas, Noval Haudri Sigit, dan Anissa Mufidah. Kami ingin menyampaikan sebuah produk inovasi dari kopi yang berjudul Pi Kopi Susu. Yang dilatar belakangi dari Pi merupakan sebuah produk olahan makanan yang cukup terkenal di Indonesia dan kerap kali dijadikan oleh-oleh bagi sebagian kalangan masyarakat. Selain itu, kopi juga merupakan tanaman khas Indonesia yang cukup terkenal dan merupakan sektor utama bagi negara Indonesia. Atas kedua dasar itulah kami mengambil topik yang berjudul Pi Kopi Susu ini untuk dijadikan varian baru dari produk Pi. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya terkait dengan profil Pi Kopi Susu, sejarah Pi Kopi Susu, jurnal yang terkait dengan penelitian Pi Kopi Susu, proses pembuatan, dan yang terakhir adalah hasil dari produk Pi Kopi Susu ini. Oke, kita akan menjelaskan profil produk dari Pai Kopi Susu. Jadi Pai Kopi Susu itu nama produknya ya Pai Kopi Susu. Kisaran harganya sekitar 2.500 per piece-nya. Sekarang kita lanjut ke sejarah pai ya. Nah, sejarah pai itu awalnya dijadiin sebagai makanan penutup atau hidangan penutup istilahnya. Buat cuci mulut juga. Tapi pai kali ini kita olah dengan kopi, kita campurkan dengan kopi. Kan pai susu itu bahannya ada gula, tepung, susu, dan yang terakhir kita tambahkan kopi. Pada zaman 9500 sebelum Masehi itu pai dijadiin emang sebagai makanan penutup, tapi seiring berkembangnya dengan zaman, lama-kelamaan pai ini disebutnya dengan galettes atau gateless, entah itu. Pada 1300 sampai 1200 sebelum Masehi itu pai disajikan dengan madu, buah, kacang, dan lain sebagainya. Saya, Dina Novitasari, akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan Pai Kopi Susu dari jurnal yang berjudul Strategi Pengembangan Usaha Produksi Pai Susu pada Skala Usaha Rumah Tangga. Pai susu adalah satu usaha skala rumah tangga yang dikembangkan di daerah dan pasar Bali. Dari hasil jurnal tersebut, hasil identifikasi internal, pai memiliki rasa yang enak dan renyah dibandingkan dengan pai yang lainnya. Harganya juga terjangkau. Sedangkan hasil identifikasi eksternal, terdapat peluang pasar yang luas, mampu dibeli oleh semua kalangan, dan merupakan makanan oleh-oleh yang banyak digemari oleh masyarakat. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode SWOT. Berdasarkan jurnal yang berjudul Pengolahan Pai Susu Berbahan Dasar Tepung Gayam. Berdasarkan hasil inovasi pai ini memiliki kualitas tekstur pai yang rapuh sesuai dengan kriteria pai pada umumnya. Memiliki rasa yang cukup baik pula dengan rasa gurih yang dihasilkan dari butter yang cukup banyak disukai penguji. Diolah dengan metode observasi untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan proses pembuatan dan cita rasa pai dengan memanfaatkan hasil tanaman tradisional yang mudah ditemukan di pasaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan dari pai kopi susu. Sebelumnya, pai kopi susu ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah lapisan kulit dan yang kedua itu adalah lapisan isian. Nah, untuk proses pembuatannya, pertama-tama kita harus membuat lapisan kulit terdahulu dengan cara mencampurkan 10 sendok makan tepung terigu, kemudian ada 7 sendok makan mentega, ada 1 butir kuning telur, kemudian ada 2 sendok makan susu kental manis. Nah, kemudian bahan-bahan tersebut
diaduk sehingga rata dan adonan tersebut menjadi kalis. Ketika adonan tersebut sudah kalis, maka bisa ditutup dengan menggunakan plastik atau menggunakan kain dan didiamkan di dalam kulkas selama 30 menit. Selanjutnya, untuk pembuatan lapisan isian itu dengan menggunakan 10 sendok air, kemudian menggunakan 2 sendok tepung maizena, kemudian menggunakan 10 sendok susu kental manis, kemudian menggunakan 2 butir telur dan menggunakan 3 sendok kopi bubuk atau menggunakan 1 saset kopi instan, bisa sesuai dengan selera kalian. Nah, setelah itu bahan-bahan tersebut diaduk sehingga rata dan menjadi satu, tercampur semuanya. Ketika sudah tercampur, bahan tersebut bisa disaring dan kemudian hasil dari penyaringan tersebut yang digunakan sebagai menjadi lapisan isian di atas adonan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, selanjutnya kita siapkan cetakan ataupun teflon. Nah, yang bagian atasnya sudah dilumuri dengan mentega. Kemudian dimasukkan adonan yang sudah didiamkan 30 menit tadi di atas cetakan. Ketika sudah dimasukkan, ditusuk-tusuk bagian atas adonan yang tujuannya agar ketika dipanggang atau di oven, adonan tersebut tidak akan menggelembung. Selanjutnya, di atas bagian adonan bisa kita tuangkan lapisan isian yang sudah disaring tadi. Ketika sudah dituangkan lapisan isiannya, bisa langsung di oven atau dipanggang. Nah, untuk kriteria kematangan dari pai kopi susu ini bisa dilihat untuk di bagian lapisan kulit yang paling pinggir itu akan berubah warna menjadi warna kecoklatan. Ketika dikira sudah matang, sekitar 30-45 menit. Nah, bagian pinggirnya itu maka otomatis akan berwarna kecoklatan dan teksturnya menjadi lebih mengeras. Nah, setelah itu bisa diangkat pai kopi susunya itu, didiamkan selama 5-10 menit dan siap disaji dan dinikmati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang packaging pai kopi susu. Packaging pai kopi susu. Yang pertama, bahan material kemasan. Material kemasan yang dipakai untuk merancang desain kemasan pai kopi susu adalah kertas ivori. Bahan kertas ivori hampir sama seperti kertas art karton. Namun, bila art karton memiliki 2 sisi yang licin, sedangkan kertas ivori hanya memiliki 1 sisi yang licin dan sisi yang lainnya itu tidak licin, merupakan sisi tanpa coating yang menimbulkan kesan eksklusif. Selain itu, kertas ivori juga masuk dalam kertas food grade yang aman digunakan untuk kemasan makanan. Khusus untuk material kemasan sekunder pai kopi susu, menggunakan kertas ivori yang dilapisi 2 kali agar lebih aman dan lebih kuat untuk menjaga kemasan primer pada saat pengiriman jarak jauh. Produk juga dapat lebih terlindungi dari tumpukan, benturan, dan guncangan saat pengiriman jarak jauh. Gaya desain yang digunakan. Karena target audiens perancangan desain kemasan pai kopi susu adalah konsumen berusia 12 hingga 45 tahun dan untuk segala jenis kelas ekonomi, oleh karena itu gaya desain yang digunakan adalah gaya desain modern di mana digunakan ilustrasi berupa permainan ikon dan typografi seperti infografis agar pesan mudah dipahami dan mencegah kesan monoton dan tidak mengeluarkan biaya packaging yang terlalu mahal. Harga jual. Karena target pasaran untuk konsumen berusia 12 hingga 45 tahun dan untuk segala jenis kelas ekonomi, oleh karena itu ditentukan harga penjualan per pak pai kopi susu tidak terlalu mahal, sehingga semua jenis kelas ekonomi dapat membeli. Bukan hanya sekedar mencicipi produk atau sekali membeli, namun bisa menjadi pembeli tetap dan sejenisnya. Pai kopi susu dijual dengan 2 macam ukuran pak. Yang pertama, pak dengan isi 6 buah pai kopi susu, dan pak yang kedua dengan isi 12 buah pai kopi susu. Per buah pai kopi susu dijual dengan harga Rp2.500. Dan untuk target pemasaran atau wilayah pemasaran, pai kopi susu ini adalah toko-toko kue, bakery, Alfamart, dan Indomart. Sekian.